Galatia pasalnya yang keempat ayatnya yang ketujuh. Judul firman Tuhan, The Heirs atau ahli waris. Bapak Ibu saudara-saudari ini kasih Tuhan, setiap kita yang percaya akan kuasa Tuhan Yesus, kita yang percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, maka kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita sudah menjadi anak-anaknya Tuhan yang mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Ada warisan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi di pasalnya yang keempat ayatnya yang pertama, di sini dijelaskan bahwa untuk kita menjadi ahli warisnya Allah ada yang ditetapkan, Bapak Ibu saudara-saudari ini kasih Tuhan, yaitu ahli waris harus adalah orang-orang yang sudah dewasa. Ahli waris kerajaan Allah adalah orang-orang yang sudah dewasa. Kita harus dewasa secara rohani agar supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita tidak mudah digoyahkan oleh kuasa kegelapan, oleh iblis Bapak Ibu, tetapi kita menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani dan kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Nah, setiap kita yang sudah menjadi ahli waris kerajaan Allah, ada warisan-warisan yang Tuhan berikan untuk setiap anak-anaknya. Yang pertama yang Tuhan berikan adalah kerajaan sorga. Bapak Ibu saudara-saudari ini kasih Tuhan, ketika Tuhan berjanji, Tuhan selalu menepati janjinya. Manusia bisa mengingkari janji, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengingkarinya. Dan kerajaan sorga adalah bagian dari janji Tuhan. Sorga adalah sebuah kenyataan untuk setiap kehidupan kita yang setia melayani Tuhan, untuk setiap anak-anaknya yang melakukan kehendak Tuhan, yang mengiring Tuhan dengan kesungguhan hati. Sorga menjadi milik bagian dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kemenangan Tuhan berikan. Janji yang Tuhan berikan yang kedua adalah kemenangan. Setiap kita yang hidup di dunia ini akan diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, masalah, persoalan yang ada. Dan kita akan juga dihadapkan dengan kuasa iblis yang coba menghancurkan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, Bapak Ibu saudara-saudari ini kasih Tuhan. Nah, kita Tuhan berikan kemenangan, kuasa kemenangan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi untuk kita menerima kemenangan yang daripada Tuhan, yang Tuhan mau, kita harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus harus hidup dalam kehidupan kita agar kita mampu melawan kuasa kegelapan, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai kemenangan di dunia ini. Nah, setiap kita yang sudah menerima janji-janji yang daripada Tuhan, ada syaratnya bagi setiap ahli warisnya. Syarat-syaratnya itu yang pertama, kita harus menjadi anak-anak yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jangan kita menjadi orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus harus tinggal dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus adalah meterai dan jaminan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap Tuhan. Nah, yang kedua, syarat yang kedua, kita harus menjadi saksi bagi dunia ini. Kita harus menjadi anak-anak yang membawa berkat. Jangan menjadi orang-orang yang membawa kepada batu sandungan. Jangan menjadi anak-anak yang hidup di dalam hal yang sia-sia, tetapi kita harus menjadi berkat. Bapak Ibu saudara-saudari ini kasih Tuhan, janji Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ahli warisnya. Untuk itu setia terus dalam melayani Tuhan, ikuti terus kan Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, Bapa kita yang baik. Segala jaminan-jaminan, warisan-warisan Tuhan akan berikan kepada ahli warisnya yang setia dan melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan.